Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi jemaat sekalian yang merayakan Imlek pada tahun ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tema yang mau kita renungkan hari ini yaitu tentang dedikasi. Tema ini adalah tema berseri yang telah disampaikan atau dirancang di dalam kebaktian di gereja kita di tempat ini. Sejak beberapa minggu yang lalu, saya percaya saudara telah berbicara, telah memikirkan, telah merenungkan, dan telah mendengar tentang tema dedikasi ini. Dan hari ini saya ingin melanjutkan saudara, mengajak kita untuk merenungkan tentang tema yang sama tentang dedikasi. Nah, saudara, saya ingin memulai dengan satu kisah. Ada seorang pria yang disebut sangat kaya. Dan dia bernama Khalil Al-Dailami. Pernah dengar nama ini? Saudara, dia ada seorang arsitek asal Bahrain. Nah, itu asalnya. Saudara, pria ini punya kekayaan yang cukup karena dia adalah seorang arsitek. Yang menariknya saudara, sekalipun dia kaya, punya pekerjaan sebagai seorang arsitek, saudara, dia mendedikasikan hidupnya untuk apa? Untuk memberi makan dan merawat ribuan anak yatim piatu. Dan dari banyak anak yatim piatu yang dirawat, yang diberi makan oleh Khalil ini, tidak sedikit di antara mereka yang telah menjadi orang-orang yang sukses pada waktu mereka dewasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari anak-anak yang sudah sukses ini, mereka ingin memberikan suatu kejutan untuk ayah mereka, dalam tanda kutip, ayah Khalil Al-Dailami ini. Lalu mereka melakukan sesuatu. Mereka siapkan satu mobil. Waktu mobil itu disiapkan, si ayah mereka namanya Khalil ini disuruh masuk ke mobil itu. Lalu mereka bawa ke satu tempat. Ketika tiba di satu lampu merah, saudara, mobil itu terhenti. Dan semua anak-anak itu memberikan kejutan. Mereka masing-masing membawa spanduk yang bertuliskan pujian-pujian kepada Khalil. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, acara itu kemudian disiarkan oleh TV Bahrain. Nah, di dalam acara kejutan itu, saudara, mereka menuliskan banyak sekali kalimat-kalimat pujian kepada ayah Khalil. Tapi yang menarik, saudara, Khalil dengan rendah hati, dia mengatakan bahwa dia tidak layak, tidak berhak untuk menerima pujian setinggi ini dari anak-anak itu. Lalu Khalil mengatakan satu kalimat yang saya kira sangat menarik untuk kita perhatikan, untuk menggambarkan kerendahan hati daripada seorang Khalil. Dia berkata begini, anak yatim berhak mendapatkan lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Sejujurnya dia berkata, aku tidak pantas menerima semua ini. Allah lah yang telah bermurah hati kepadaku. Dan aku bukan siapa-siapa, ucapnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di dunia ini ada begitu banyak orang seperti Khalil, ya, yang mendedikasikan hidup mereka untuk sesuatu pekerjaan, entah pekerjaan sosial, entah pekerjaan amal, atau untuk apa saja yang mereka bisa dedikasikan. Khalil ini adalah salah satu orang di dunia ini yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk merawat, untuk memberi makan orang-orang miskin atau anak-anak yatim piatu. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, dedikasi itu adalah satu istilah, satu kata yang mungkin sering kali kita dengar, gitu ya. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau melihat apa yang kita lihat dari yang dilakukan oleh Khalil, saudara, sebetulnya sesuatu yang sering kali kita temukan di dalam dunia profesional mungkin atau dalam masyarakat kita, orang yang melakukan atau memberikan dedikasi hidup mereka kepada sesuatu.
Sehingga saudara-saudara, dedikasi itu bukan sesuatu yang orang lain harapkan daripada kita. Bukan sesuatu yang orang lain harapkan dari saudara dan saya. Tetapi dedikasi itu sebetulnya adalah apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Khalil tadi. Saya percaya saudara-saudara, anak-anak yatim itu tidak mengharapkan sesuatu yang lebih daripada apa yang bisa dilakukan oleh Khalil, bukan? Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Khalil ini betul-betul ada sesuatu yang dia rasa dia bisa berikan untuk orang lain, meskipun tidak diharapkan oleh anak-anak yatim. Untuk sesuatu yang lebih besar atau lebih banyak lagi. Mereka mungkin ya kalau dikasih makan pasti kamsia begitu ya, terima kasih gitu ya. Mereka disekolahkan, mereka pasti akan sangat senang sekali. Tapi mungkin mereka juga tidak menuntut sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Bisa makan saja mereka sudah senang, begitu kan? Tapi bagi Khalil, itu yang dia bisa lakukan. Itu yang dia bisa dedikasikan untuk anak-anak itu. Dan dia lakukan dengan sepenuh hati. Sehingga anak-anak itu banyak di antara mereka yang boleh menjadi orang-orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita seharusnya mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita seharusnya mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Roma 14 ayat 8 misalnya. Saudara, Rasul Paulus berkata begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, kalimat ini menjadi kalimat yang sangat penting untuk kita renungkan sebetulnya. Ketika Paulus berkata, jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Baik hidup, baik atau mati, kita adalah milik Tuhan. Paulus ingin beritahu kepada jemaat di Roma sebetulnya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang-orang beriman yang ada di kota Roma, supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa hidup kita ini sebetulnya adalah milik Tuhan. Saya percaya semua kita di sini pasti setuju dengan kalimat ini. Kita semua sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, maka tadi saya mengatakan kalimat yang sebelumnya, bahwa seharusnya lah kita mendedikasikan hidup kita ini untuk Tuhan. Tapi persoalannya begini, kenapa ada begitu banyak orang yang kadang sulit sekali mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, saudara? Tadi saya mengatakan di awal, orang-orang seperti Khalil itu banyak sekali yang rela mendedikasikan hidup mereka untuk pekerjaan sosial, pekerjaan amal, atau mungkin untuk hobi mereka, atau untuk hal-hal yang lain. Banyak orang, saudara, yang kita bisa sebutkan di dunia ini. Tapi kenapa pada waktu kita berbicara tentang mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan, nah ini jadi soal. Banyak orang yang kadang merasa sulit sekali untuk mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan. Padahal tadi Alkitab berkata dalam Roma 14, tadi yang saya sebutkan tadi, sudah ayat 8, Paulus ingatkan, Paulus beritahu kepada orang Roma, hai orang-orang Roma, hidupmu adalah miliknya Tuhan. Maka kalau hidupmu adalah milik Tuhan, sepantasnya seharusnya lah hidupmu itu didedikasikan untuk Tuhan. Persoalannya kenapa sulit? Kenapa ada banyak orang yang kadang tidak mau mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan? Nah, ini jadi persoalan. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, memikirkan dan melihat hambatan-hambatan seseorang untuk mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Kenapa sih, saudara? Apa sih masalahnya? Saya hari ini hanya ingin membagikan dua hal saja yang saya kira menjadi hambatan yang paling besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Apa itu? Yang pertama, kurang memiliki kasih. Ini hal yang saya pikir menjadi hambatan yang paling besar untuk kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan.
Kalau kita ditanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Oh saudara, saya percaya semua orang berkata, saya mengasihi Tuhan. Betul ya? Semua orang akan mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Saya teringat saudara-saudara apa yang Yesus pernah katakan dalam Matius 22 ayat 37. Ini ayat yang sangat terkenal. Yesus berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita tanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Atau mungkin kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saudara akan gampang menjawab, saya mengasihi Tuhan. Tapi soalnya saudara, berapa besar kasih kita kepada Tuhan? Nah itu kan, yang tahu siapa? Tuhan yang tahu kan? Kalau ditanya semua orang mengasihi Tuhan, mengasihi, seberapa besar engkau mengasihi Tuhan? Nah itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Seberapa besar sih kasih kita kepada Tuhan? Saudara, orang yang mengasihi Tuhan pasti akan kelihatan sebetulnya. Dari mana kita melihat orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang kurang mengasihi Tuhan? Nanti saya ajak kita melihat tolak ukurnya apa. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau orang mempunyai kasih kepada Tuhan, saya percaya dia akan mendedikasikan hidupnya, sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Sama seperti kalau kita kerja ya. Kalau kita kerja, lalu kita tidak menyukai, mencintai apa yang kita kerjakan, saudara, pasti kualitasnya akan berbeda. Beda sama orang mengerjakan sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai misalnya. Itu pasti akan berbeda. Orang yang tidak menyukai apa yang dikerjakan, saudara, dia tidak akan mengerjakan pekerjaan itu dengan tanggung jawab, bukan? Dia tidak akan mengerjakan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Dia tidak akan menikmati pekerjaan itu. Mungkin dia akan bermalas-malasan dan sebagainya. Tapi kalau orang menyukai pekerjaan yang dia lakukan, dia akan kerjakan dengan sepenuh hati. Dia akan komit, dia akan bertanggung jawab dan sebagainya. Demikian juga halnya kita ketika kita bicara tentang relasi kasih kita dengan Tuhan. So pada waktu kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka saya percaya kita akan mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebaliknya kalau kasih kita itu sangat kecil sekali kepada Tuhan, nah itu jadi soal. Nah karena itu coba kita mau melihat saudara, bagaimana cara kita mengukur kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besarnya kasih kita kepada Tuhan itu bisa diukur dari 3 hal ini menurut saya. Yang pertama, sejauh mana ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ini ukurannya, saudara. Kalau kita mau melihat orang mengasihi Tuhan atau tidak, lihat aja berapa besar ketaatan dia kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 23 berkata demikian. Saya akan bacakan ya. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seseorang mengasihi aku, kata Yesus, dia akan menuruti firman-Ku. Berarti apa? Taat. Semakin kita menunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan, itu membuktikan, menunjukkan betapa besarnya kasih kita kepada Tuhan. Tapi kalau orang nggak taat, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, sementara firman Tuhan dia tidak pernah taat, dia tidak pernah lakukan. Saudara, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi dari situ kita mengukur seberapa besar kasih kita atau kasih seseorang kepada Tuhan. Lihat betapa besar ketaatan dia kepada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengukur kasih kita kepada Tuhan. Saudara, kita bisa mengukurnya dengan melihat seberapa besar kepedulian kita kepada orang lain, kepada sesama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Dikatakan demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelaskan saudara.
Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi sesama. Kita akan peduli dengan sesama. Karena itu kalau mau melihat kasih seseorang, lihatlah bagaimana kepeduliannya terhadap sesama. Banyak orang bicara soal kasih, saudara. Tapi kadang banyak orang yang berbicara tentang kasih justru paling tidak peduli dengan sesamanya. Gereja yang kadang berbicara tentang kasih, motonya tentang kasih, tetapi justru gereja itu hampir kurang memperhatikan jemaatnya, kurang peduli kepada jemaatnya. Nah, ini masalah. Demikian juga kita baca dalam Yohanes pasal 21. Kita ingat pada waktu Yesus setelah dia bangkit, dia tanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali Yesus tanya. Setelah Petrus jawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau," lalu Yesus mengatakan apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Dasarnya apa? Kasih. Yesus ingin mengatakan, Petrus, kalau memang engkau mengasihi aku, tolong perhatikan ya domba-dombaku, tolong perhatikan ya sesamamu, tolong perhatikanlah umatku. Kalau benar engkau mengasihi aku. Jadi mengukur kasih itu, lihat aja berapa besar kepedulian seseorang kepada saudaranya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengukur kasih kita kepada Tuhan? Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, saudara, dapat kita ukur, dapat kita lihat seberapa besar kepedulian kita kepada pekerjaan Tuhan. Coba lihat, coba kita ukur diri kita. Sejauh ini, seberapa pedulinya sih kita terhadap pekerjaan Tuhan? Tentang misi Tuhan, tentang pelayanan, tentang gereja Tuhan. Coba. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita akan peduli dengan gereja. Semakin kita akan peduli dengan misi Tuhan. Semakin kita peduli dengan gereja Tuhan. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, kasihnya begitu besar kepada Tuhan itu, pasti akan mendedikasikan hidupnya, semua yang dia miliki untuk Tuhan. Jadi ini problem pertama, hambatan pertama. Nah, karena itu saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita coba merenungkan sejenak, atau setelah pulang dari kebaktian ini, coba renungkan seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Kalau mungkin kita menemukan dalam diri kita sulit sekali saya mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan, coba pikirkan dan renungkan tentang kasih kita kepada Tuhan. Relasi kasih kita dengan Tuhan itu bagaimana? Kalau memang kasih kita sangat kurang kepada Tuhan, saudara, bagaimana kita mengatasinya? Saya ingin saudara kita coba merenungkan kembali tentang satu hal untuk kita membangkitkan kembali kasih kita kepada Tuhan. Apa itu? Tentang karya Kristus di atas kayu salib. Kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita akan kembali mengingat, mengenang satu peristiwa penting di mana Yesus mati di kayu salib. Bagaimana Allah Bapa yang begitu mengasihi kita rela memberikan anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus itu. Dan Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita, mati di kayu salib, menderita, berkorban, semuanya untuk kita dan demi kita. Satu karya Kristus yang perlu terus direnungkan, diingat, dipikirkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya pada waktu kita merenungkan karya Kristus, hati kita sekali lagi boleh dipenuhi dengan cinta kasih daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah tidak lagi mengingat karya Kristus, kita tidak mengingat pengorbanan Kristus, kita tidak mengingat penderitaan Kristus, maka hati kita mungkin lama-lama akan menjadi dingin. Kasih kita lama-lama akan menjadi pudar. Nah, kalau sudah pudar, kalau sudah menjadi dingin, bagaimana mungkin bisa mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan? Tidak ada sesuatu yang menghangatkan hati kita. Tidak ada sesuatu yang membakar hati kita untuk terus hidup bagi Tuhan seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Untuk terus mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan.
Tapi kalau kita betul-betul terus-menerus tiap waktu, tiap hari merenungkan dengan kasih Tuhan, kasih Kristus, pengorbanan, penderitaan Kristus, itu akan membuat hati kita terus dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan. Sehingga kasih itulah yang nanti akan mendorong kita untuk terus mendedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua sekarang. Hambatan yang kedua. Apa sih yang menghambat kita untuk bisa mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan? Hal yang kedua, saudara, hidup yang berpusat pada diri sendiri. Ini menjadi masalah dan ini menjadi hambatan kita untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita baca, saudara, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa kata Paulus? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, kalau kita perhatikan satu ayat sebelum itu, apa yang Paulus katakan? Ada satu poin yang Paulus sebetulnya ingatkan. Kalau saudara perhatikan ya dalam 1 Korintus, pasal yang ke-6 itu. Ayat yang ke-19. Saya ingin bacakan untuk saudara, khususnya di bagian terakhir. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ada satu kalimat, ada anak kalimat di situ yang Paulus sampaikan. Sebelum dia berkata, sebab kamu telah dibeli. Paulus katakan, kamu itu milik Kristus. Hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu adalah milik Kristus. Sama seperti yang tadi saya baca di dalam ayat sebelumnya. Saudara, kalau hidup kita bukan milik kita sendiri, hidup kita adalah milik Kristus, berarti semua kehidupan kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya di bagian yang lain Paulus mengatakan apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Nah, ini masalah kedua, hambatan kedua yang sering kali menghambat kita untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup kita terus-menerus berpusat pada diri sendiri. Saya mau coba ajak kita memikirkan satu hal ini, saudara. Kalau saya tanya, saudara sekolah, kuliah, itu buat apa sih? Kalau kita punya anak, lalu kita menyekolahkan anak-anak kita sampai sarjana atau sampai doktor, itu buat apa sih? Mungkin kita akan berkata, saya sekolah supaya jadi pintar. Kalau sudah pintar mau ngapain? Dia punya pekerjaan yang baik, mapan, karir yang baik, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau sudah punya karir yang baik, punya pekerjaan yang baik, buat apa? Pasti kita akan berkata, kalau kerjaannya baik, karirnya bagus, dapat gaji yang bagus, baik, besar, hidup akan nyaman. Gitu kan, saudara? Ujung-ujungnya apa? Saya kerja, saya sekolah, saya bekerja dan segala macam. Tujuannya hanya untuk mendapatkan uang. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah dapat uang buat apa? Saudara bilang, wah kalau sudah dapat uang, saya mau pergi itu sama keluarga saya ke Jepang, ke Korea, ke Eropa. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau hanya sampai di situ saja, saudara, nah itulah yang saya katakan tadi. Hidup hanya berpusat pada diri sendiri. Supaya saya boleh menikmati kesenangan, saya boleh menikmati dunia, dan saya berdoa supaya Tuhan berkati, begitu kan, saudara? Tapi kalau orang hidup bukan untuk diri sendiri, berpusat kepada diri sendiri, melainkan berpusat kepada Tuhan, dia akan berpikir berbeda. Saya kerja, saya punya karir yang banyak, yang baik, saya punya pekerjaan yang mapan, saya punya penghasilan yang oke. Terus bawa apa ya? Saya sekolah tinggi, punya gelar yang tinggi, buat apa? Buat memuliakan Tuhan. Saya kerja, saya bisnis, saya dapat banyak uang. Saya mau pakai uang saya. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Saya mau pakai untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Saya mau pakai untuk misi. Saya mau pakai untuk apa? Untuk gereja. Supaya gereja bisa berkembang. Saya mau pakai untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Beda enggak, saudara? Beda. Cara berpikirnya, cara pandangnya pasti berbeda. Tapi
kalau orang hanya hidup berpusat pada diri sendiri, ya ujung-ujungnya nanti kenikmatan sendiri, kesenangan diri sendiri. Nah itu problemnya. Selama kita hidup terus berpusat pada diri sendiri, tidak akan mungkin kita bisa mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Yang ada apa? Yang ada kita mungkin hanya akan memperalat Tuhan demi mencapai semua yang kita inginkan. Padahal Alkitab berkata, hidup kita adalah milik Tuhan. Paulus berkata, apapun yang kamu buat, buatlah untuk Tuhan. Termasuk kalau makan pun makan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sekedar makan untuk perut kenyang. Itu kata firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini hambatan yang kedua yang seringkali menghambat kita untuk bisa mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Selama kita berpusat kepada diri sendiri jadi fokus utama hidup kita, ini masalah. Kita tidak bisa mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saya ingin ajak kita melihat satu contoh. Saudara, di dalam Alkitab ada satu contoh yang saya kira cukup baik untuk kita melihat bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Sebut saja Musa. Musa itu hidup berapa tahun? 120 tahun. Saudara, Musa pada waktu lahir diangkat sama putri Firaun, dibesarkan di istana Firaun di Mesir. Dia menikmati semua kesenangan, semua fasilitas yang ada di istana Firaun. Sampai kapan? Sampai umur 40 tahun. Waktu 40 tahun, saudara, suatu waktu dia harus terpaksa meninggalkan istana Firaun. Kenapa? Karena ada satu masalah. Masalahnya apa? Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 2, saudara, Musa pada waktu tinggal di istana Firaun, sementara orang-orang Israel ada di Mesir, dia melihat dua orang bertengkar. Orang Mesir dan orang Ibrani, orang Israel bertengkar. Waktu dia lihat begitu, dia rasa ini orang sebangsaku bertengkar. Dia bela. Lalu dia bunuh itu orang Mesir. Sudah mati, dikubur. Tidak ada yang tahu. Dia pikir begitu kan, aman. Kemudian sekali waktu dia lihat lagi itu, dua orang Ibrani bertengkar. Waktu bertengkar, dia datang, dia rerai, dia pisahkan, gak usah kelahi, gak usah bertengkar, gitu ya. Lalu mereka bilang, siapa kamu? Kok tiba-tiba datang seperti mau jadi hakim, mererai kami bertengkar? Mereka bilang, gak cukupkah kau bunuh orang Mesir itu? Dia kaget, ternyata ada yang tahu, gitu ya. Begitu tahu, bukan hanya mereka yang tahu, berita itu tiba-tiba sampai di Firaun. Firaun jadi marah, lalu dia mau berencana bunuh Musa. Musa ketakutan. Karena ketakutan, dia lari dari istana Firaun, dia pergi ke padang gurun Midian. Dia terpaksa harus meninggalkan istana Firaun. Di mana dia dibesarkan, dia menikmati semua fasilitas yang ada. Lalu dia terpaksa lari jadi pendatang, jadi orang asing di padang gurun Midian. Setelah itu di sana dia berkeluarga, punya anak dan seterusnya. Sampai pada waktu Musa umur 80 tahun. Pada satu hari Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Musa kemudian dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, disuruh pergi lagi menghadap Firaun, pergi ke Mesir, ngapain? Pimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa awalnya nggak mau. Musa merasa diri penuh kekurangan, dia bilang saya nggak mau. Akhirnya dia pergi, dia taat. Sampai akhirnya apa? Sampai dia membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan dia sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan setelah Tuhan panggil dia dan setelah Tuhan utus dia. Sampai dia mati umur 120 tahun. Umur 80 tahun sampai 120 tahun. Musa mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan tentang fasilitas, kenyamanan, kenikmatan yang ada di istana Firaun. Dia juga tidak lagi memikirkan semua cita-citanya
Yang dia kerjakan hanyalah melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dengan perkataan lain, dia sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya sampai akhir hidupnya hanya untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita seringkali berfokus hanya pada diri kita sendiri. Bagaimana mencapai, bagaimana mengupayakan, bagaimana mendapatkan semua yang kita inginkan. Seolah-olah hidup ini hanya milik kita sendiri. Kita seringkali lupa kalau hidup kita adalah milik Tuhan. Maka sudah seharusnya kita mendedikasikan seluruh hidup kita itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena itu saya dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua ini perlu kita singkirkan di dalam kehidupan kita. Yaitu kita perlu sekali lagi memfokuskan hidup kita hanya untuk Tuhan. Bukan berfokus kepada diri sendiri. Selama kita memfokuskan diri, hidup kita untuk diri sendiri, kita tidak mungkin bisa mendedikasikan diri kita, hidup kita untuk Tuhan. Serius. Sampai kita merasa bahwa saya tidak lagi boleh hidup untuk diri sendiri. Menjadikan Tuhan yang utama, menjadikan Tuhan yang terutama, barulah kita bisa mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Musa, dia tiba kepada satu titik, mengerti panggilan Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti semua yang Tuhan mau dia kerjakan, dan akhirnya dia betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, kadang kita sudah banyak mengerti rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Bukan kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita tahu. Dari mana kita tahu? Kita sering dengar khotbah, kita baca Alkitab gitu kan. Tahu. Tapi masalahnya kita belum mau keluar daripada fokus utama hidup kita, yaitu diri sendiri. Itu soalnya, saudara. Kalau kita bicara soal kehendak Tuhan, bicara soal rencana Tuhan, bicara tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan, saya percaya orang Kristen semua banyak yang tahu. Tahu Tuhan mau kita buat apa, tahu Tuhan kita mau hidup seperti apa. Tapi persoalannya kita tidak berani meninggalkan fokus utama kita. Fokus hidup kita yang sering kali keliru. Yang masih kepada diri sendiri, pada keinginan diri sendiri. Sehingga kita sulit sekali mendedikasikan semua hidup kita untuk Tuhan. Pokoknya kalau ada waktu baru buat Tuhan gitu ya. Kalau ada kesempatan baru buat Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang utama. Itu soalnya. Karena itu sebabnya sudah dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengakhiri dan menutup bagian renungan kita pada sore hari dengan mengutip apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Dia mengatakan satu kalimat ini. Kamu tidak dapat memperoleh yang sekunder dengan menempatkannya sebagai yang primer. Kamu hanya akan mendapatkan yang sekunder dengan menempatkan yang primer sebagai yang utama. Nah, pertanyaannya begini. Bagi saudara dan bagi saya, yang primer, yang utama itu apa sih? Kalau yang primer itu, yang utama itu Tuhan, nah itu baru memungkinkan kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau yang utama itu bagi kita adalah pekerjaan saya, hobi saya, diri saya, itulah yang menjadi hambatan bagi kita untuk mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Karena itu mari kita belajar sekali lagi menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Apa bunyi ayat itu tahu? Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi ini loh yang harus kita jadikan yang utama. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan sore hari yang indah ini, ketika kita bicara soal dedikasi hidup kita kepada Tuhan, mari kita kembali kepada fokus yang utama. Jangan jadikan diri sendiri dan hidup kita menjadi fokus utama kita.
Kalau itu yang terjadi, singkirkan hambatan itu. Dengan apa? Dengan kembali kepada fokus utama kita. Siapa? Tuhan. Pekerjaan nomor 2. Hobi nomor 2. Kesenangan diri nomor 2. Yang utama Tuhan dulu. Barulah kita bisa jadi orang yang mendedikasikan hidup untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali mengenai relasi kasih kami kepada Tuhan. Kami diingatkan kembali tentang fokus utama hidup kami. Tuhan, Engkau mau kami mengasihi Engkau lebih daripada apapun. Tapi seringkali kasih kami lebih kepada hal-hal yang lain. Tuhan, kami tahu Engkau mau kami mengutamakan Engkau daripada yang lain. Tapi seringkali Engkau bukan yang utama dalam hidup kami. Itulah sebabnya mengapa kami sulit sekali untuk mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan. Kami lebih mudah mendedikasikan hidup kami kepada hobi kami, kepada pekerjaan kami, atau kepada hal-hal lain, pekerjaan-pekerjaan sosial lain. Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami sekali lagi melihat relasi kasih kami dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menyatakan dan membuktikan kasih-Mu kepada kami sedemikian besar melalui karya Kristus di atas kayu salib. Tolonglah kami untuk terus mengingat, terus merenungkan betapa besarnya kasih Kristus kepada kami. Supaya hati kami sekali lagi dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan untuk mengasihi Engkau. Tanpa kasih kami tidak mungkin bisa mendedikasikan hidup kami untuk Tuhan. Demikian juga Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kami. Kami menjadikan hal-hal duniawi sebagai yang utama yang terus kami kejar dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bisa mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika kami merenungkan bagian ini, tolonglah kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Supaya kami kembali menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam hidup kami. Dan kiranya kepada kami sekalian terus diberikan kasih. Dan kasih daripada Kalvari itu boleh memenuhi hati kami masing-masing. Sehingga kami juga boleh mengasihi Tuhan. Dan kami boleh mendedikasikan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan saja. Bukan untuk yang lain. Sebab kami adalah milik Tuhan. Hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi. Hidup kami bukan tentang kami, tetapi hidup kami adalah tentang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, tolong kami. Di sisa hidup kami ini boleh mendedikasikannya sepenuhnya untuk Tuhan. Sehingga apapun yang kami buat, apapun yang kami lakukan hanya untuk Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.